Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Saya harap kalian selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Oke, kemarin kalian kan sudah ya belajar mengenai sistem gerak. Nah, kemarin itu tentang apa? Masih ingat kan? Ya, jadi tentang ini rangka dan sendi ya. Hari ini kita masih seputar KD 3.5 yaitu sistem gerak, tetapi kita bahas yang lain ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita ulas sedikit ya tentang pertemuan kemarin. Jadi, apa itu sistem gerak? Yaitu suatu sistem yang terdiri dari alat-alat gerak pada tubuh manusia, sehingga kalau dalam hal ini sistem gerak ya berarti untuk melakukan pergerakan. Alat gerak ini ada alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Nah, ini hari ini kita belajar otot ya. Untuk otot sebagai alat gerak aktif ya, sudah dijelaskan kemarin dan yang tadi ya. Otot itu termasuk alat gerak aktif karena dia itu mampu ya melakukan kontraksi dan relaksasi. Selanjutnya, otot itu dapat mengatur mobilitas tubuh. Mobilitas itu adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan seperti berdiri, kemudian jongkok, kemudian menulis. Nah, seperti itu. Kemudian menjaga postur ya. Kita ketahui bahwa tulang juga dilapisi oleh otot. Nah, otot itu juga dapat menjaga postur. Selanjutnya, ada yang namanya membantu dalam melakukan berbagai aktivitas tubuh. Kemudian ada mengatur stabilitas tubuh. Dan ada juga untuk mengatur sirkulasi darah. Jadi ini fungsi otot kemarin juga sudah dibahas ya. Jadi saya singkat-singkat saja. Nah, otot manusia. Otot adalah alat gerak aktif karena mampu ya yang tadi kontraksi. Nah, ada 4 sifat atau kemampuan yang dimiliki oleh otot. Yang pertama ada kontraktibilitas, yaitu kemampuannya untuk memendek ataupun memanjang. Ada juga ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot memanjang. Ada juga elastisitas nih, atau kepenyalan. Kemudian ada juga kepekaan terhadap rangsang. Misalkan otot kalian disentuh ini ya, misalkan kulit kalian dijuwit lah ya, dicubit. Nah, itu kan nanti otot kita juga terasa sakit. Selain itu, rasa sakit itu juga dirangsang oleh adanya syaraf ya. Oke, kita lanjutkan. Otot manusia dibedakan menjadi 3. Ini masih ingat ya, ini otot lurik, kemudian otot paha. Wah, ada tulisannya kok. Ada juga otot jantung. Otot lurik juga disebut dengan otot rangka. Nah, otot lurik ini dia itu biasanya sering ditemui melekat pada yang namanya tulang. Kemudian otot polos. Kalau otot polos ini dia itu disebut sebagai otot dalam karena dia itu biasanya ada di organ dalam tubuh manusia. Ini bentuknya ya. Terlihat ya kalau ini gelendong. Kemudian otot jantung. Sekilas antara otot lurik dan otot jantung itu hampir sama ya, memiliki lurik, tetapi otot jantung itu memiliki cabang-cabang. Jadi berbeda dengan otot lurik. Nah, kalau jantung ini sudah terspoiler ya, adanya di mana, yaitu di jantung ya. Nah, ini ada perbedaan antara otot polos, otot lurik, kemudian otot jantung. Pembedanya ada yang mulai dari letak, kemudian bentuk serabut, jumlah inti, letak inti, responnya, kemudian cara kerja, ada juga kemampuan kontraksinya, serta warnanya. Warna itu atau kenampakannya ketika dilakukan pengamatan ya, begitu. Ini untuk otot saya bacakan singkat saja ya, karena di jaringan hewan itu kalian sudah mempelajari yang namanya macam-macam otot. Selanjutnya
ada bagian-bagian dari otot lurik, karena otot lurik itu yang banyak sekali ditemui di tubuh, maka kita pelajari bagian-bagian dari otot lurik. Yang pertama ada yang namanya tendon. Tendon itu ada dibedakan berdasarkan posisinya, ada origo dan insersio. Untuk yang origo ini di sini dia tidak dapat digerakkan, kemudian untuk yang insersio dia bisa digerakkan. Kemudian berdasarkan jumlah tendon, otot dibedakan menjadi yang namanya otot bisep dan trisep, kayak gitu ya. Ini otot bisep dan ini otot trisep. Selanjutnya, otot lurik juga terdiri dari serabut otot. Nah, serabut otot inilah yang membuat otot lurik itu kenampakannya seperti lurik, padahal sebenarnya itu tuh luriknya dari protein otot, yaitu ada protein aktin dan ada protein miosin. Kemudian kita ketahui struktur dari otot seperti yang tadi ya, ada ini. Yang ini adalah tendon, Kemudian ada yang namanya epimysium. Epimysium ini lapisan terluar otot. Nah, terdiri dari beberapa vesikel-vesikel otot. Kemudian ada juga perimysium. Ini perimysium. Ini merupakan selaput pembungkus katup ya pada serabut otot. Jadi di serabut-serabut otot ini ada yang namanya perimysium. Kemudian ada juga yang namanya ini fasciculus. Kalau fasciculus ini adalah bandel atau kumpulan seperti otot yang mengelilingi perimysium. Kemudian ada yang namanya endomysium. Kalau endomysium ini membungkus sel otot. Jadi sebenarnya sel otot itu juga dilapis-lapis begitu ya. Ada juga ini myofibril. Kalau myofibril itu protein. Nah, protein myofibril itu ada miosin dan aktin. Kalau aktin itu biasanya tipis, miosin itu yang tebal. Nah, ini kita lihat, kita tarik ke sini. Ini merupakan yang namanya aktin, kemudian ini miosin. Nah, begitu. Untuk yang miosin ini ada kepala-kepalanya. Kepalanya ini nanti ketika kontraksi dia itu akan menangkap dari CA, kemudian akan membentuk crossing bridge kayak gitu. Kemudian yang aktin ini ada yang namanya troponin dan tropomyosin. Ya, begitu. Untuk troponin ini juga kan protein ya, dia itu akan mengatur kontraksi dan mengikat CA+ kayak gitu. Kemudian untuk tropomyosin, dia itu juga protein, dia itu protein fibrosa. Dia itu membungkus aktin kayak gitu. Iya, aktinnya yang kuning-kuning ini dibungkus oleh tropomyosin. Selanjutnya, ini mekanisme kerja otot. Ada pita I. Oh ya, pertama itu ada ini Z, garis seperti zigzag. Ini namanya Z line. Kemudian ada dua ya di sini sama. Kemudian ini miosin yang tebal, kemudian aktin yang tipis. Selain itu ada yang antara aktin dan Z line ini namanya pita I, sama yang kiri juga pita I. Kemudian yang ada miosin ini, nah ini adalah pita A. Sedangkan dari sini ada zona H. Dari semua ini namanya sarkomer. Ini gambaran ketika sarkomer ya, ketika otot relaksasi dan kontraksi. Biasanya kalau relaksasi itu lebih panjang ya, kemudian untuk kontraksi dia itu memendek seperti itu. Kita lanjutkan ya.
ini ada mekanisme kerja otot. Wah, bagaimana otot cara bekerjanya? Nah, ada salah satunya. Yang pertama itu ada kontraksi otot. Untuk kontraksi otot ini dipengaruhi rangsangan melalui syaraf. Jadi asetilkolin, untuk asetilkolin ini adalah ini neurotransmitter. Neurotransmitter itu yang membawa sinyal begitu. Kemudian asetilkolin akan membebaskan ion kalsium pada sel otot. Nah, ion kalsium menyebabkan protein otot tadi, aktin sama miosin itu berikatan membentuk aktomiosin. Nah, sehingga terjadinya otot yang memendek atau kontraksi. Kemudian yang kedua ada relaksasi otot. Kalau yang kontraksi itu yang tadi ya, kemudian yang relaksasi itu ion kalsium kembali ke plasma sel. Jadi aktin sama miosinnya itu lepas ikatannya sehingga otot memanjang, mengendur atau melemas. Yang ketiga ada yang namanya kelelahan otot. Kelelahan otot ini terjadi ketika kontraksi terus-menerus menyebabkan kelelahan karena timbunan asam laktat. Jadi begini, misalkan ya, kalian tuh sukanya rebahan, saya juga sih. Nah, itu suatu ketika ada olahraga atau disuruh guru olahraga untuk lari mengelilingi lapangan. Nah, kalian kan tidak biasa melakukan itu, otot kalian tidak biasa melakukan itu. Kemudian karena dipaksa, jadi otot bekerja atau berkontraksi terus-menerus. Nah, kan kontraksi otot hasilnya salah satunya ada asam laktat atau asam susu. Nah, itu ketika menimbun atau tertimbun ya, itu menyebabkan kelelahan. Kemudian kita ke sifat kerja otot. Yang pertama ada yang namanya otot antagonis. Antagonis itu jahat ya, enggak ya, bukan bahasa Indonesia ya. Jadi hubungan otot antagonis itu saling berlawanan. Jadi contohnya ada kerja otot bisep dan trisep. Ketika otot bisep berkontraksi, maka otot trisep relaksasi sehingga lengannya itu bergerak ke atas. Ya, kayak gitu. Ketika otot bisep relaksasi, otot trisepnya yang kontraksi. Kemudian akan keadaan lurus. Begitu. Jadi berlawanan ya. Yang kedua ada otot sinergis. Kalau otot sinergis ini ototnya itu saling bekerja sama secara bersamaan. Contohnya ada otot perut. Ketika misalnya kalian menggembungkan perut, nah itu otot perut bagian dalam, otot perut bagian luar itu sama-sama menggembung. Begitu pula dengan ketika kalian mencengkungkan perut, nah itu otot perutnya juga mencekung semua. Jadi bersamaan begitu. Ada juga otot antar tulang rusuk ketika kalian menarik napas. Jadi sama-sama bekerjanya begitu. Kita lanjutkan. Nah, ini yang pertama ada otot antagonis. Ada apa saja? Jadi otot antagonis itu banyak sekali contohnya. Ada ekstensor dan fleksor. Ada juga abduktor dan adduktor. Yang ketiga ada depresor dan elevator. Yang keempat ada suprinator dan pronator. Nah, ini kita masuk ke beberapa tipe gerak tubuh yang ditimbulkan oleh otot, tulang, dan persendian. Nah, tadi ya ada fleksi dan ekstensi. Kalau fleksi itu menekuk ya, seperti gambar ini menekuk. Kemudian untuk yang ekstensi dia itu meluruskan begini. Sedangkan abduksi yaitu gerakan tubuh menjauhi badan. Kan badan itu sumbu ya, sebagai sumbunya. Nah, kalau aduksi itu dia menjauhi. Jadi dari lurus kemudian merentangkan tangan begitu.
Untuk adduksi ini kebalikannya dari abduksi. Jadi kalau adduksi ini dia mendekati badan, jadi mulai dari lurus kemudian menuju sumbu tubuh, begitu. Ada juga pronasi, yaitu memutar telapak tangan ke bawah, jadi seperti ini. Kita lanjutkan ya. Kemudian ada supinasi. Kalau tadi menelungkupkan, kemudian supinasi itu ini menghadapkan telapak tangan ke arah atas. Nah, ini oleh otot suprinator. Kemudian ada inversi. Kalau inversi itu ini gerakan memiringkan kaki, telapak kaki ke arah dalam. Jadi mulai dari ini ke dalam, begitu. Kemudian untuk eversi, in kan tadi dalam, untuk biasanya luar. Nah, jadi eversi itu gerakan memiringkan telapak kaki ke arah luar. Ada juga yang namanya elevasi. Kalau elevasi ini mengangkat tubuh. Seperti gambar ini ya, ini mengangkat kepala ya, atau menengadahkan kepala, begitu. Yang terakhir ada depresi. Kalau tadi elevasi menengadah, kalau depresi itu menurunkan, gerak menurunkan. Jadi seperti dingkluk ya, atau menurunkan kepala. Kemudian kita akan belajar mengenai ini, kelainan dan gangguan pada tulang. Ada yang namanya retak tulang. Nah, ini retak tulang atau istilah kerennya itu fisura ya. Fisura ini retak tulang pipa, biasanya karena kecelakaan. Jadi tulangnya retak, begitu. Ada juga yang kedua, patah tulang atau faktur. Faktura ini ada yang namanya faktura terbuka dan faktura tertutup. Ini sebelah kanan ini adalah faktura terbuka ketika menembus otot dan kulit ini ya, sampai offset gini. Ada juga yang faktura tertutup, ini tidak sampai menembus otot dan kulit. Kemudian ada polio. Kalau polio ini penyakit tulang atau lumpuh layu. Lumpuh layu itu lumpuh sebagian ya, karena infeksi virus polio. Kemudian ada kelainan tulang belakang. Tulang belakang bengkok akibat sikap duduk, biasanya yang salah. Ada osteoporosis. Kalau osteoporosis ini pasti kalian sudah tidak asing ya, biasanya terjadi pada orang tua ataupun orang dewasa, yaitu ketika ini produksi osteoblastnya itu menurun, sehingga tulangnya itu mudah rapuh. Yang sebelah kanan ini osteoporosis ya, kelihatan ya tulangnya itu seperti banyak pori-porinya gede. Kita lanjutkan ya. Ada kelainan tulang belakang. Yang pertama ada skoliosis, huruf S, kanan kiri kan ujungnya. Jadi skoliosis itu kanan kiri. Nah, seperti ini. Misalnya bungkuk ke kanan huruf S atau ke kiri. Nah, begitu. Kemudian ada kifosis, yaitu tulang belakang bongkok ke belakang. Jadi ini aki bongkok. Begitu ya ngafalinya. Kalau lordosis ini bongkok ke depan, jadi terlalu bongkok gini. Kemudian kita masih melanjutkan kelainan dan gangguan pada tulang. Ada nekrosa, osteomalacia, rakitis, mikrosefalus, dan TBC. Untuk nekrosa, dia itu ketika selnya mati karena periosteum membangun sel tulang. Kalau periosteum itu merupakan selubung ya, selubung. Kemudian osteomalsia, dia itu osifikasinya lambat, jadi ketika bayi biasanya. Nah, ini akibatnya adalah kaki bertipe O kayak gini atau X.
itu osteomalsia. Kemudian rakitis. Kalau rakitis ini penyakit tulang keras karena kekurangan vitamin D. Biasanya itu vitamin D fungsinya kan meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor ya. Vitamin D itu bisa diperbanyak dari kuning telur, kemudian ikan salmon, ikan sarden, kemudian tuna. Nah, begitu. Kemudian ada yang namanya mikrosefalus. Kalau mikro kan artinya kecil ya, jadi kepalanya itu kecil karena kurang zat kapur saat masih bayi, begitu. Jadi misalkan kepalanya harusnya ukurannya yang biru-biru ini, garis putus-putus biru, tetapi karena mikrosefalus atau ini jadi kepalanya kecil, begitu. Biasanya itu karena bisa infeksi, kemudian malnutrisi atau kekurangan nutrisi, juga ada kurang gizi, begitu. Kemudian ada TBC. Kalau TBC ini penyakit TBC atau tumor ganas. Serem ya. Tulangnya itu akan rusak dan membusuk. Ini terlihat ya. Biasanya itu ada di tulang belakang. Nah, untuk yang kelainan dan gangguan pada tulang sudah ya. Kita lanjutkan. Ada kelainan dan gangguan pada sendi. Ada yang namanya rematik, yaitu menimbulkan rasa sakit akibat sendinya membengkak. Ada radang sendi, ada dislokasi, ada keseleo atau terkilir, kemudian ada ankilosis. Mulai dari rematik dulu ya. Kalau rematik ini dia sendinya itu membengkak. Biasanya pada orang tua ya. Kemudian ada radang sendi. Untuk radang sendi ini ada yang namanya artritis eksudatif dan artritis sika. Kalau eksudatif ini radang pada cairan sinovial. Masih ingat ya cairan sinovial itu apa? Kemudian ada juga artritis sika, masih seputar sinovial tetapi penyebabnya itu karena virus, begitu. Yang ketiga ada dislokasi. Kalau dislokasi ini sendi bergeser dari tempat semula ya, begitu. Ini ada anterior dislokasi sama posterior. Kalau anterior is mendekati ya, mendekati. Kemudian posterior ini seperti lebih berjarak sendinya, begitu. Kemudian ada keseleo atau terkilir. Mungkin di antara kalian ada yang pernah ya keseleo atau terkilir. Nah, ini terjadi akibat gerakan mendadak yang tak terbiasa. Biasanya itu disertai yang namanya pembengkakan. Kemudian ada ankilosis. Kalau ankilosis ini gangguan persendian ketika tulangnya itu sulit atau tidak bisa digerakkan karena menyatu. Ini ya, kan di sini ada sendi-sendi, terus karena ankilosis jadi sendinya seperti menyatu, jadi sulit nih untuk digerakkan. Biasanya karena radang jaringan ikat, begitu. Kemudian ada yang namanya kelainan dan gangguan pada otot. Ada artrofi, hipertrofi, tetanus, miasthenia gravis, kemudian hernia abdominalis, kemudian ada kram kejang otot. Untuk atrofi dia itu mengecilnya otot, jadi otot mengecil sehingga itu kemampuan berkontraksinya melambat ya, atau bahkan hilang, begitu. Biasanya itu bisa disebabkan oleh cedera atau penyakit. Untuk yang hipertrofi ini kebalikannya dari artrofi. Kalau artrofi mengecil, hipertrofi itu membesar karena aktivitas otot berlebihan. Misalnya binaragawan ya, metekol, begitu. Ada juga tetanus. Kalau tetanus ini kejang otot karena bakteri Clostridium tetani. Ada juga miasthenia gravis. Kalau ini melemahnya otot
berangsur-angsur yang bahkan menimbulkan kelumpuhan ataupun kematian. Ini ya, terlihat alisnya itu sedikit menurun, kemudian sudut bibirnya juga menurun, melemah begitu. Biasanya ini karena gangguan komunikasi ya antar syaraf dan otot. Nanti bisa menyebabkan miastenia gravis. Kemudian ada hernia abdominalis. Ini sobeknya dinding otot sehingga ini serem ya, ususnya itu keluar ke bawah rongga perut. Nah, ini bisa dari suatu yang langsung itu misalnya dari cacat lahir, jadi dari bayi sudah begitu, bisa juga karena melemahnya otot dinding perut karena tekanan yang berulang-ulang. Yang terakhir ada kram atau kejang otot. Nah, ini kontraksi otot terus-menerus sehingga otot mengejang dan terasanya itu sakit. Nah, itu tadi ya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat, ilmu yang kita dapatkan barokah. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.